Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih, dan kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan melalui firman-Nya yang menyapa kita pada pagi ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami, dan biarlah kami menjalani aktivitas pagi hari ini dengan bimbingan dari Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami agar kami Tuhan boleh memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Lukas 11 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, membaca nas ini saya jadi teringat dengan sebuah buku yang berjudul Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya, yang dituliskan oleh Abrah Ajabram, seorang biksu dari Thailand. Dia membuat satu judul dalam buku tersebut, yaitu Pintu Hatiku Selalu Terbuka Untukmu. Dalam kisah judul ini dituliskan bagaimana kisah seorang ayah yang selalu membuka pintu hatinya kepada seorang anak, di mana sang anak selalu lari, selalu menjauh, dan bahkan melakukan banyak kesalahan. Tetapi yang menarik, walaupun anaknya melakukan banyak kesalahan ataupun hal-hal yang jauh dari Tuhan, sang ayah selalu mengatakan kepada anaknya, pintu hatiku selalu terbuka untukmu. Kisah ini jugalah yang menarik yang bisa kita hubungkan dengan nats yang menyapa kita dalam Lukas 11 ayat 9. Bagaimana Tuhan membuka pintu hatinya untuk selalu kepada kita untuk bisa datang kepadanya. Karena di sini dikatakan, ketoklah maka aku akan membukakannya untukmu. Dalam persoalan hidup sehari-hari mungkin kita memahami seperti perjalanan seorang anak. Kadang kita memakai pikiran kita sendiri sebagai kebenaran, sehingga tanpa disadari kita menjauh dari Tuhan. Bahkan juga kita melakukan banyak kesalahan-kesalahan yang membuat kita jatuh dan membuat kita ke arah jalan yang sesat. Tetapi yang menarik, bagaimana Tuhan selalu membuka pintu hati melalui nats saat ini, di mana kita diminta untuk mencari, memintanya, dan mengetok pintu hati Tuhan, maka semuanya akan diberikan. Pertolongan inilah yang membuka kita, yang mengajarkan kita
agar kita mampu untuk dapat berbalik, untuk dapat kembali kepada Tuhan, meminta pertolongannya di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin jalan kita saat ini berjalan dengan arah yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk dapat kembali membuka pintu hati. Pertolongan untuk orang yang diberikan orang kepada kita mungkin hanya sebatas waktu, kemampuan, bahkan berdasarkan tempat, sehingga tidak terbatas. Tetapi pertolongan Tuhan mampu melampaui segala batas, waktu, bahkan tempat yang kita jalani. Sehingga dalam nas ini ada dua hal yang ingin dikatakan, bahwa Tuhan selalu membuka pintu untuk menolong orang-orang yang mau datang kepadanya. Dan yang kedua, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik untuk kita. Apa saja yang kita minta, kita doakan, kita pasti akan diberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Datanglah, baliklah kepada Tuhan, pintu hati Tuhan selalu terbuka untuk kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa pintu hati Tuhan selalu ada dan terbuka untuk kami. Dan biarlah kami mampu untuk mencarinya, meminta kepada Tuhan, dan mengetok agar kami diberikan apa yang pantas untuk kami, yang Tuhan kehendaki bagi kami. Ajarilah kami untuk mampu berbalik, untuk datang kepada Tuhan di tengah-tengah kesalahan kami, di tengah-tengah segala perbuatan-perbuatan kami, agar kami mampu memperoleh sukacita, kedamaian bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin.